sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suatu masyarakat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian akad subuh hari ini insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Zainal Abidin LC dari Jakarta. Alhamdulillah sudah lama tidak bersua kembali dengan beliau, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah untuk kajian akad subuh hari ini akan mengambil tema banyak ilmu atau banyak amal. Itu mari kita simak baik-baik, dan seperti biasa nanti setelah kajian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Pada Ustaz. Saya nggak sampai selesai. Siapa nanti itu? Saya datang ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Ma'mur yang memberi kesempatan saya untuk berbagi ilmu dalam rangka membuka jalan hidayah. Tema yang diberikan ke saya banyak ilmu atau banyak amal. Jawabannya bukan soal banyak ilmu, banyak amal, tapi bagaimana ilmu kita itu bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat itulah yang mendorong kita untuk beramal. Bahkan ilmu bermanfaat itulah yang membuka jalan hidayah. Kenapa? Karena tidak semua orang berilmu itu dapat hidayah. Tidak semua orang itu berilmu dapat hidayah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda," ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, yaitu amal soleh. Inilah hadirin sekalian yang menyelamatkan seorang hamba nanti di akhirat. Memang kita tidak menafikan sumber hidayah itu ilmu. Enggak mungkin orang dapat hidayah tanpa ilmu. Begitupun tidak akan mungkin orang itu menjadi baik tanpa ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar. Tapi itu tadi, tidak semua orang yang berilmu itu dapat hidayah. Dalilnya surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Muhammad ceritakan kepada mereka kisah seorang yang kami berikan ilmu kemudian sesat. Kemudian sesat. Jadi orang berilmu itu bisa sesat. Akhirnya hidupnya diikuti setan. Masya Allah. Bukan hanya pengikut setan, tapi diikuti setan. Hebat enggak? Kenapa?
Karena orang menjadi pengikut setan aja itu udah parah. Ini lebih parah lagi, diikuti setan. Dan dia termasuk orang-orang yang celaka. Dikisahkan hal ini oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Nama ulama ini adalah Bal'am, yang hidup pada zaman Bani Israel, tepatnya pada zaman Nabi Musa. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membacakan kitab mulia yang ditulis oleh ulama dan salah satu muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Rajab. Karena Imam Ibnu Taimiyah memiliki beberapa murid yang sampai sekarang dikenang oleh umat. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab, Imam Al-Mizzi, dan juga ulama-ulama kapabel yang karya-karyanya bermanfaat di tengah umat ini. Nah, di antara sekian murid mulianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini menunjukkan juga kepakaran, keterbukaan Ibnu Taimiyah di dalam melahirkan anak didiknya. Coba, sebagian muridnya ada yang Hambali, sebagian muridnya ada yang Syafi'i, ya. Dan ini menunjukkan Imam Ibnu Taimiyah itu enggak mengajak kepada fanatis madhab, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, Hambali mendit atau Hambali cekek. Enggak benar. Dia memberikan apresiasi kepada Imam Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i. Ini muridnya Al-Hambali, ada juga Maliki, ada juga Hanafi. Karena memang yang dituju adalah Al-Quran dan Sunnah. Madhab ini hanya jalan, nama aja madhab. Madhab itu kan dari bahasa Arab dhahaba yadhabu, ini dhihaban wa wadhahibun, dan seterusnya. Madhabun berarti tempat untuk berjalan, ya. Oke, nanti itu kita bahas pas pertemuan yang enggak jelas nantinya, insyaallah kesini lagi. Baik, kata Imam Ibnu Rajab, al-ilmu nafi' min hadhihi al-ulum. Dan Masya Allah, saking pentingnya ilmu bermanfaat ini, Rasulullah mengajarkan doa spektakuler 3 minimal, dan satunya dianjurkan dibaca setelah sholat subuh ini. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Dan yang terakhir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim serta Imam Ahmad di dalam musnadnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Kata beliau di dalam kitab ini, orang yang ilmunya tidak bermanfaat minimal akan diberikan oleh Allah sanksi 3. Yang pertama, memiliki hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Makanya kata, ada suatu asar yang pertama kali diangkat dari ilmu adalah khusyuk.
Dan asal daripada kita itu mencari ilmu supaya kita itu takut kepada Allah, takwa kepada Allah, bukan untuk gaya-gayaan, apalagi untuk petentang-petenteng karena membanggakan gelar, tidak. Dan ini salah-salahnya generasi sekarang di dalam mencari ilmu, ya ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Yang paling takut kepada Allah itu ulama. Makanya al-ilmu laysa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, walakin nurun adkhalahu Allah Ta'ala wa yurisul khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya bicara, pinternya orasi, tapi cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya siapa yang ilmunya tambah, enggak rasa takutnya tambah, maka dia tidak bertambah kecuali makin sesat, seperti Bal'am tadi. Dan sanksi yang kedua, wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tajma', dari jiwa yang tidak pernah puas, dari jiwa yang tidak pernah qanaah, bahkan rasukan cinta dunia menggebu-gebu, cinta popularitas menggebu-gebu. Kalau ada ahli ilmu yang seperti ini, Pak, cenderung jualan fatwa itu tinggi untuk meraih dunia, untuk mendapatkan hubud dunia, untuk meraih berbagai macam ornamen duniawi. Dan dunia ini memang menghanyutkan. Dan seorang ulama ketika tenggelam di dalam cinta dunia mengerikan, Pak, karena dia memiliki alat lengkap untuk mendapatkan. Orang yang punya dunia belum tentu mendapatkan popularitas, tapi orang yang sudah punya popularitas pasti mudah mendapatkan dunia. Oke? Sehingga Imam Ibn Rajab di sini mengatakan, fal ilmu nafi' min hadhihi al-ulum kulliha dhabtu nususil kitab wa sunnah. Nah, sanksi yang terakhir yang paling mengerikan adalah doa tidak didengar Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dari doa yang tidak didengar. Coba bayangkan, Pak, ibadah mana yang nggak ada doanya? Kalau doa antum tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan. Karena as-sama', mendengar, itu ada dua makna. Sami'a bimakna qabulul aswat, menerima suara dari pihak tertentu. Ada sami'a bimakna istajaba, mengabulkan. Contoh, sami'allahu liman hamidah, itu bimakna istajaballahu ta'ala liman hamid. Ya. Kalau sekarang, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawji, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Maknanya mendengar. Tetapi di sana ada istama'a, mendengarkan. Mana yang lebih dalam, mendengar dengan mendengarkan? Mendengarkan. Makanya yang dituntut ketika Quran dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkan. Karena kalau mendengar sambil lalu, sambil lewat, enggak ngeh, enggak paham, dan enggak berusaha untuk memahami. Kalau mendengarkan itu memahami, mencermati, mencerna. Baik.
Oleh karena itu hadirin sekalian, doa wal ibadah, bahkan doa itu disyariatkan pada semua ibadah, dan tidak ada satu ibadah pun yang enggak ada unsur doa. Coba bayangin orang yang tidak dikabulkan doanya, berarti Pak tidak dikabulkan ibadahnya. Makanya menjaga ini itu penting, menjaga doa itu supaya utuh, supaya milik Allah, supaya diterima itu penting. Di antaranya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, hakikat ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah wa fahmi ma'aniha, dan memahami maknanya. Tuh, jadi itu Pak. Makanya kita kaji Al-Quran dan Sunnah dan kita pahami maknanya. Jadi tidak hanya kita baca kosong dari pemahaman, dan itu adalah tanda-tanda zaman akhir. Al-Quran itu hanya menjadi ajang perlombaan suara, ajang perlombaan bacaan, ya, bukan untuk dijadikan sebagai lahirnya hidayah dan pemahaman. Ini penting membaca, ya, karena waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini suatu ketika akan menjadikan Al-Quran itu suatu yang dicampakkan. Artinya tidak mau membaca, atau mau membaca tidak mau merenungkan, atau mau membaca mau merenungkan tapi tidak mau mengimani, mau membaca mau merenungkan mau mengimani tapi tidak mau mengamalkan. Bahkan di Indonesia itu fungsi Quran itu tinggal 5. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran, 2 untuk kirim-mengirim kematian, 3 untuk cari ilmu kebal, supaya naik bus nggak membayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali nggak napas. Ya betul nggak bayar karena pingsan. Katanya kondekturnya, udah Pak bawa aja ke klinik, nggak usah bayar. Kalau enggak dibuat cari ilmu pelet supaya bisa narik perempuan, baca wa id qala yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum, ketika li sajidin diulangi 70 kali nggak napas sambil batin anak perempuan yang diinginkan. Yakin langsung kelepek-kelepek yang datang bapaknya mau ngebukin ente. Nah kayak gitu-gitu. Kalau enggak dibuat untuk nunggu duit kondangan supaya enggak dicolong tuyul. Nah gitu-gitu Pak. Padahal ayat pertama kali dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk. Nah kok cuman dibuat nunggu duit kondangan, diletakin di atas kondangan itu kotaknya, mushafnya. Nah itu, ini salah-salahnya. Kalau enggak gitu dibuat untuk apa namanya acara-acara seremonial, ya. Kalau enggak buka ruku, khataman yasin dan yang lainnya. Dan kalau dikirimkan kematian pun enggak ada yang berani untuk meningkatkan apa namanya prestasi, dan juga ya sekali-kali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadini wa ala kulli natin salihah Al-Baqarah. Nah kan enak ya, masuk Al-Fatihah pendek menjaluk berkati gede ya, mau berarti gede, yang amplopnya gede ya harusnya Al-Baqarah. Nah coba dijamin bubar ya. Nah begitu. Nah hadirin sekalian, ya, dalam kondisi yang cukup mengenaskan, mereka kadang sewa menyewa Al-Quran karena famili si mayit ini ahli warisnya nggak ada yang bisa baca Quran, nyewa tim 1 bus
khataman di kuburan. Itu lebih parah lagi. Karena kuburan itu bukan tempat untuk menghatamkan Quran. Kalau mau ngatamin Quran di mana? Di rumah, di masjid. Itu. Nah, kalau kuburan Rasulullah mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Loh, piye? Maksudnya jadikan tempat ngaji, tempat untuk zikir, tempat untuk sholat sunnah, tempat untuk baca Quran, terutama surat Al-Baqarah, karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra fihi suratul Baqarah. Rumah akan lari dari syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita lanjut. Wa taqayyud fi dzalika bil ma'thur 'ani sahabati wat tabi'in. Yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berasal dari asar sahabat dan tabi'in. Intinya kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu yang bermanfaat adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu yang mendatangkan khasyah. Ulama tadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup orang itu dikatakan berilmu kalau takut kepada Allah. Wa kafa bil igtirari billahi jahla. Cukup orang itu igtirar, tertipu jauh dari Allah adalah kebodohan. Maghrur, ghurur. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Artinya apa? Tertipu. Apa itu tertipu? Dia eksis di dalam kemaksiatan, menyangka Allah akan mengampuninya. Itu orang paling tertipu. Ya? Dia menyangka diampuni oleh Allah, disayang sama Allah, tapi mungkin eksis di dalam kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqimun 'alal ma'asi fa innama dzalika min istidrajun. Siapa yang melihat orang yang diberikan segala sesuatu duniawi yang dia inginkan sementara dia eksis di dalam kemaksiatan, ketahuilah dia sedang diistidraj. Apa itu istidraj? Kata bahasa kerajaan saya, diujo. Mendingan mana? Diujo sama diuji? Diujo apa diuji? Diuji. Diuji itu ada arah untuk kepada kebaikan. Nek diujo bahaya. Itu. Makanya waqala ba'du salat laisal ilmu bi kasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu kebanyakan memperbanyak riwayah, walakinnal ilmu al khasyah. Wa qala ba'duhum man khasyiyallaha fahuwa alimun. Siapa yang takut kepada Allah maka dia adalah orang yang alim. Wa man asahu huwa jahil. Siapa yang bermaksiat adalah jahil. Makanya Pak, biarpun ilmunya melimpah, kalau dia itu maksiat, bodoh. Makanya kenapa Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kenapa? Semua orang yang melanggar itu bodoh. Kenapa? Meski ilmunya melimpah, cuman teoritik, tapi kan prakteknya kayak orang bodoh. Tindakannya kan nggak jauh kayak orang jahil. Apa bedanya lo sama orang bodoh, lo sama orang yang nggak sekolah? Kan gitu. Sama-sama, cuman pinter ilmunya, tapi jahil di dalam masalah prakteknya. Tuh bahaya itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, ilmu yang bermanfaat itu harus menunjukkan kepada kita dua, kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama ala ma'rifatillah, yaitu ma'rifat kepada Allah.
Ini masih ada waktu nggak Pak? Ada. Kalau gitu minum dulu nih. Masya Allah. Ini air Bali ya. Masya Allah. Pindah. Ala ma'rifatillah, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, wa ma yastahiquhu minal asma'i was sifat, ilmu yang menjadi hak Allah, yaitu namanya, sifatnya, wal af'alil bahirah, dan perbuatannya. Artinya gini Pak, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga membuahkan pengenalan yang dekat bahwa Allah itu mulia secara zatnya, Allah itu mulia secara namanya, Allah itu mulia secara sifatnya, dan Allah itu mulia hebat secara perbuatannya. Kalau memang begitu, semua putusan Allah itu nggak ada yang jelek. Oh, kan ganteng. Yang kedua, al-ma'rifatu bima yuhib, mengenali apa yang dicintai Allah dan mengenali apa yang enggak disuka Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu mengenalkan kepada Allah dan mengenalkan apa yang tidak disukai oleh Allah dan disukai oleh Allah. Berarti di sini ilmu yang bermanfaat menemukan Tuhan yang berhak disembah dan cara untuk menyembah Tuhan. Makanya pada waktu subuh kemarin kita sampaikan di masjid mana itu, ibadah itu harus mengandung dua unsur, mendapatkan Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Tuhannya harus benar, cara nyembah harus benar gitu. Nggak hanya cukup, wah yang penting Tuhan saya benar yaitu Allah, caranya. Makanya yang satunya mentauhidkan syahadah, mentauhidkan Allah wahdaniyah, ubudiyah, yang satunya mentauhidkan syahadatul rasul mutaba'ah. Ya, melazimkan kita pertama untuk tauhidullah ta'ala bil ubudiyah, mentauhidkan Allah dari sisi ubudiyah, mentauhidkan Rasul dari sisi mutaba'ah. Apa itu artinya? Yang pertama, saya tidak menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, saya tidak mengikuti hanya kepada Rasulullah. Udah, itu. Dan simple Pak, ada orang yang tanya sama saya, Pak Ustadz, apakah dakwah Islam, dakwah ahli sunnah itu anti budaya? Enggak. Islam itu Pak meluruskan budaya. Masalahnya gini, kalau budaya, adat, tradisi itu ditempelkan semua di dalam Islam, nggak kuat antum. Ngamalkan syariat yang ada aja itu empot-empotan, ngamalkan Islam yang ada itu udah klien-klien. Ana tanya sama antum semua di sini, apakah ada di antara kita, saya termasuk, mengamalkan semua isi Al-Quran, semua isi sunnah, belum sanggup kan? Ditambah budaya, ditambah tradisi, ditambah adat, meledak nama. Wong sekarang Bali aja punya adat, tradisi, budaya. Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat punya juga, Sumatera punya juga, Kalimantan punya juga, belum lagi nanti yang Saudi punya juga, Afrika punya juga, Sri Lanka punya juga, sampai tumpuk di agama, meledak. Makanya disinilah pentingnya menjaga kemurnian agama, bukan sok-sokan, biar umat ini tidak terbebani oleh hal-hal yang bukan bagian dari syariah, sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja, jadi nggak aneh-aneh, bukan terus anti, karena apalagi budaya itu juga macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Contoh budaya nyambung ayam,
budaya ngadu kebo, masuk ya diislamisasikan. Gimana caranya? Kita nyambung ayam islami gitu. Gimana caranya? Sebelum nyambung baca Fatihah, terus bismillah, setelah nyambung ayam baca kafaratul majelis, begitu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu, ya nggak mungkin lah Mas, gitu ya. Oke. Jadi masih ada waktu ya? Atau buka tanya jawab? Hah? Ada? Oke, bismillah. Jadi hadirin sekalian, kembali lagi fayujibu dzalika liman alimahu musara'ah lima fihi min mahabbatillah. Orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu Pak akan bergegas mengejar cinta Allah, ridha Allah, wa taba'ud amma yakrahu wa yaskhatuhu, dan menjauhi apa yang mendatangkan murka Allah, kebencian Allah. Fa idza asmaral ilma li sahibihi hadza, kalau ilmu menghasilkan, melahirkan hal tersebut, hadza huwa ilmun nafi', maka itulah ilmu yang bermanfaat. Oke. Famata wajadal abdu hadza faqad arafa rabbahu. Ya, nah, ini ada yang penting ini, Masya Allah ya. Ucapan seorang ulama ketika ditanya, kama qila li Wahib ibn al-Ward ayajidu halawata ta'ah man asa. Jadi Wahib ibn al-Ward ditanya, apakah mungkin orang yang ahli maksiat itu menemukan manisnya ketaatan? Qala la. Jadi kalau ada orang yang menemukan manisnya ketaatan, itulah ilmunya bermanfaat. Wal abdu la yazalu yaqa fi syadaid. Dan gini Pak, orang mukmin terutama terus menerus akan mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian, rintangan, tantangan dari mulai lahir sampai kita itu menginjak pelataran surga. Makanya kalau antum berharap hidup nggak punya problem, antum mati aja. Nggak mungkin hidup itu nggak punya masalah. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, kapan kita itu istirahat dari ujian dan cobaan hidup? Wahai anakku, kita tidak akan istirahat dari cobaan ujian sebelum kaki kanan kita menginjak pelataran surga. Antum ketika lahir aja comer langsung, nangis apa senyum? Enggak kan? Nangis karena menunjukkan adanya kesulitan. Pak, bayi itu memang enggak pernah sedih, enggak pernah punya problem. Dia itu nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman ketawa, kalau enggak nyaman nangis. Contoh, sekarang anak antum pepet, nangis. Ya, kecepet gitu, nangis karena nggak nyaman. Ya, itu makanya anak itu keunikannya satu, tidak mau tahu tentang dunia politik. Ya, nggak ada anak kecil yang berpolitik. Contoh aja, lucu ya, ada anak umur 3 tahun, ya 3 tahun setengah lah, dipesan sama ibunya karena ada mau datang orang yang nagih hutang. Nanti bilangin ya, mama nggak ada, ya coba ya bilang ya, iya ma gitu ya, untuk keluar. Pak, mamanya ada tapi dia bilang nggak ada. Ama nggak bisa diajak untuk politik dengan gitu ya, maunya kan bilang nggak ada tapi lugu, mama ada di dalam tapi dia bilang nggak ada. Tuh, makanya paling nggak bisa diajak politik. 2, dia tidak pernah sedih duka dengan keadaan hidup. Makanya mau orang tuanya miskin, kaya, sakit, hatta kena gempa aja loncat-loncat anak-anak itu, gempa itu. Makanya anak itu udah mulai sedih dengan kemiskinan orang tuanya.
ketika dia dilibatkan mulai gede pelan-pelan, orang tuanya mengekspresikan sedih dengan keadaan miskinnya, baru mulai anak itu merasakan miskin itu nggak enak. Makanya jangan salah didik, terutama umur usia dini, apalagi 1 sampai 4, kata ahli psikologi itu adalah golden age, umur emas. Ya, oke. Hadirin sekalian, kemudian kita itu nanti mulai besar, TK, SD, SMP, SMA, problem semua kan. Tiap tingkatan kelas saja ada ujian, pindah status pendidikan ada ujian, nanti masuk pendaftaran ke kampus juga penuh dengan persaingan, belum lagi masalah di rumah tangga, belum dengan teman, belum lagi dengan macam-macam. Nggak mungkin, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dalam saat-saat yang nyaman, enak, Allah akan kenal kamu dalam keadaan susah. Artinya ketika sekarang ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan dengan pengenalan yang baik, ketika kita ngatong dikabulkan ya Allah. Ketika kita susah akan ditolong, ketika kesulitan kita diberikan jalan keluar. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim begini di dalam kitab Al-Fawaid, Masya Allah, cantik sekali. Makin berat ujian seseorang, makin besar juga kelembutan dan kasih sayang Allah di belakang ujian itu. Subhanallah, itu hikmah, Pak. Jadi orang itu makin tinggi imannya, makin berat cobaannya, ternyata makin juga besar pertolongannya. Subhanallah, itu makanya antum jangan bersedih hati, putus asa. Inna ma'al usri isra. Lihat aja sekarang, Mas, orang yang punya 5 perusahaan ujiannya itu beda dengan orang yang memiliki 10 perusahaan. Orang yang memiliki 1 istri beda ujiannya dengan 3 istri. Iya enggak? Kok nggak dukung? Iya enggak? Iya. Gitu. Tetapi masing-masing tuh ternyata pertolongannya sama. Pertolongan Allah kepada orang yang punya 1 istri beda dengan punya 3, apalagi 4. Masya Allah. Lebih besar pertolongan Allah kepada orang yang punya 4 istri. Gimana? Setuju nggak ini? Iya. Gitu. Ini hanya sekedar menggambarkan satu pertolongan. Makanya lihat Rasulullah, makin besar tingkatan seorang Rasul. Coba bayangkan, Pak, di dalam Al-Quran surat Yasin itu, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ada nabi diutus oleh Allah 2, didustakan, tambah 1 lagi. Berapa, Pak, pengikutnya? Cuman 1. Coba banyakkan nabinya apa jamaahnya? Itu. Subhanallah, nabi ini ujiannya berat. Bertahun-tahun dakwah nggak dapat pengikut kecuali 1. Nabi Nuh, Pak, 950 tahun dakwah, Allah katakan apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, cuman 4, Pak, pengikutnya. Coba dakwahi kaum, bangsa, rakyat, umat 950 tahun dapat cuman 4. Kalau antum kesel kayaknya,
yakin itu balik ke Jawa. Udah deh, pulang aja ke Jawa, begini terus ngapain katanya. Nabi Nuh istiqomah, ya Allah. Bahkan enggak hanya istiqomah, innahu, kasih julukan apa? Allah, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita ketemu Nabi Nuh, biar tahu ya Allah ini orangnya dulu ya. Itu karena nanti ini ketemu semua. Nanti yang sholat subuh di sini nanti pasti saling nyari nanti. Si Anu mana dulu? Karena Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din tasalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna alaina wa waqana adhab as-samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Nanti satu dengan yang lainnya ketika berpapasan menanyakan, di mana ya teman-teman kita dulu yang kami dulu sesama kajian, sesama ini saling menginginkan kehidupan akhirat. Iya, semua sama di sini, nggak dapat tunjangan kan ngaji ini, nggak dapat gaji, apalagi ada beberapa fee, enggak, semuanya pengen nanti ngumpul di surga. Famannallahu alaina, Allah berikan karunia yang Allah hindarkan kita semua dari azabus samum, yaitu azab neraka yang beracun. Allahu akbar. Nah, azab neraka yang beracun, Pak. Udah neraka panas ada racunnya itu. Wah, sekali itu langsung mungkin ada kimianya. Gitu. Nggak mati, la yamut wa la yahya. Gitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari itu semuanya. Baik, sekarang kita buka saja tanya jawab. Intinya gini, kata Imam Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu di lisan, itulah ilmu yang nanti akan menjadi beban pemiliknya di hari kiamat. Dan ilmun fil qalbi, ilmu yang di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengusung pelakunya kepada amal dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, mungkin ada yang bertanya.